Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, ikhwafillah, ikhwan akhwat yang semoga Allah muliakan. Kembali kita melanjutkan pembelajaran fikih ibadah kita. Insyaallah di pertemuan kita kali ini masih membahas bab tentang haji dan umrah. Ya, insyaallah di kesempatan ini kita akan membahas bab tentang al-ihram. Bab tentang ihram. Mustahabbatuhu wa kadzalika mahdzuratuhu, ya. Yang perkara-perkara yang disunahkan ketika ihram dan perkara-perkara yang dilarang ketika ihram. Baik, ikhwillah yang semoga Allah muliakan, apa itu ihram? Nah, di sini ada penjelasan. Ihram adalah niatud dukhuli fil haji wal umrah, yaitu niat ketika memasuki rangkaian haji dan umrah. Jadi ketika akan berhaji, ketika kita akan umrah, maka wajib melakukan ihram sebagai rangkaian hal yang akan kita lakukan dalam perkara haji dan umrah tersebut, ya. Jadi sebelum kita berhaji, sebelum kita berumrah, maka kita wajib melaksanakan ihram, ya. Bahkan ini hukumnya rukun. Kalau tidak dilaksanakan maka hukumnya tidak sah haji dan umrahnya. Wa yusannu iqtiranun niyati bitalbiyah, dan disunahkan mengikutkan niat itu dengan talbiyah. Ya, misalnya niat ihram adalah labbaik Allahumma umratan. Jadi ada labbaik Allahumma umratan, itu talbiyahnya, ya. Kemudian juga dilanjutkan dengan talbiyah sunnah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dan lain sebagainya. Ini bagaimana nanti dijelaskan, ya. Tapi ini tata cara niat ihram, ya, yaitu mengikutkan, yaitu dengan doa labbaik Allahumma umratan. Kalau haji labbaik Allahumma hajjan, demikian. Faman nawaduna talbiyah, barang siapa yang meniatkan ihram ini tidak diikutkan dengan talbiyah, fa innahu yu'addu muhriman, sesungguhnya dia tetap masih dianggap sebagai orang yang ihram. Jadi walaupun dia tidak melaksanakan, dia tidak melakukan talbiyah, tetap dianggap sebagai orang yang sedang ihram, karena talbiyah hukumnya sunnah, ya, demikian. Ikhwal yang semoga Allah muliakan, maka selanjutnya yang harus kita fahami adalah mustahabbat, perkara-perkara yang disunahkan ketika ihram. Nah, ini perkara-perkara mustahabat di sini adalah yang dilakukan sebelum ihram. Sebelum ihram. Ini insyaallah nanti kita bahas. Sementara mahdzurat ini adalah setelah. Jadi setelah mengucapkan niat ihram, setelah berihram, setelah memakai kain ihram, mengucapkan niat ihram, maka ini ada mahdzurat, larangan-larangannya, ya. Jadi larangan itu adalah setelah berihram. Kalau mustahabat adalah sebelum berihram. Nah, perkara-perkara yang disunnahkan, ya, perkara-perkara yang dianjurkan ketika sebelum ihram, ini ada beberapa perkara. Pertama adalah al-iktisal, mandi. Jadi kita mandi terlebih dahulu, ya. Mandi seperti mandi wajib, ya, mandi seperti itu. Atau juga mandi biasa kemudian berwudu, ya. Nah, setelah itu inilah yang namanya salah satu sunnah di antara sunnah-sunnah akan melaksanakan ihram. Yang kedua adalah at-tanadzuf. At-tanadzuf itu adalah bersih-bersih. Bersih-bersih. Maksudnya bersih-bersih di sini wa dzalika bi akhdhi sya'ri ibtaihi wa 'anatihi, yaitu dengan cara mengambil atau mencabut rambut ketiak dan rambut kemaluan. Wa qassi syaribihi wa azfarihi, dan memotong kumis, ya, memangkas kumis dan kuku-kukunya, ya. Jadi memotong kuku, memangkas kumis, mencabut jenggot, ketiak dan bulu kemaluan, atau boleh mencukurnya, maka ini disebut tanadzuf. Tanadzuf itu adalah bersih-bersih. At-tanadzuf, bersih-bersih. Itu yang disunahkan selanjutnya ketika akan melaksanakan ihram. Yang ketiga adalah at-tib. At-tib yaitu adalah minyak wangi. Maksudnya, ya, tatayyub, melaksanakan atau memakaikan minyak wangi sebelum berihram, sebelum kita mengucapkan niat ihram, belum memakaikan pakaian ihram.
kita menggunakan minyak atau wewangian begitu. Selanjutnya adalah tajarrudur rajuli minal makhit. Maka laki-laki ya, ini laki-laki itu tidak memakai pakaian yang berjahit. Kalau perempuan boleh ya. Kalau perempuan boleh memakai pakaian seperti biasa, tapi kalau laki-laki tidak diperbolehkan, harus memakai pakaian yang tidak berjahit. Nah, biasanya ini sudah ada ketentuannya. Nah, ini biasanya kalau kita umroh ya atau haji, pasti ini oleh travel diberikan kain ihram seperti ini. Ada 2 helai. Satu helai yang bawah ini namanya izar. Izar itu sarungnya, dipakaikan di bawah. Ini seperti ini sarung satu. Yang kedua ini atas. Nah, ini adalah namanya rida. Rida itu selendangnya ya. Jadi diselimutkan seperti ini. Ini namanya kain ihram. Disunahkan warna putih. Walaupun warna lain boleh ya, tapi disunahkan warna putih ya. Demikian, ini diantara sunnah-sunnah sebelum melaksanakan ihram. Sekali lagi, sebelum melaksanakan ihram. Nah, adapun sekarang ini mahzurat, perkara-perkara yang dilarang dilakukan ketika sudah ihram. Nah, jadi ini tadi kalau misalnya kita sudah pakai pakaian ihram, kita sudah niat labbaik Allahumma umratan misalnya, ya Allah aku menerima panggilanmu untuk beribadah umroh. Nah, sudah melalui miqat, sudah di miqat, kemudian kita pergi ke Mekah ya untuk melaksanakan tawaf seperti itu. Maka sudah masuk rangkaian ihram. Sudah masuk berihram. Nah, ketika sudah ihram seperti ini, maka ada perkara-perkara yang dilarang. Di antara perkara yang dilarang adalah taghtiyatur rajuli ra'sahu bimulasyiq, yaitu laki-laki, ini khusus laki-laki, menutup kepalanya dengan sesuatu yang nempel ya, misalnya kopiah. Ini kopiah. Kemudian misalnya topi ya, sorban dan lain-lain yang nempel di kepala, pakai penutup kepala yang nempel di kepala, maka yang demikian tidak diperkenankan, tidak boleh. Tapi kalau pakai payung seperti ini ya, pakai payung yang tidak nempel di kepala ya, kemudian misalnya berteduh di tempat yang rindang begitu, atau di tempat yang agak teduh begitu, maka tidak disebut atau tidak terlarang. Yang terlarang adalah sekali lagi yang menempel di kepala, itu terlarang ya. Kemudian yang kedua, lubsul makhit lirrajul ya, memakai pakaian yang berjahit itu bagi juga laki-laki. Jadi seperti kemeja, kaos dan lain sebagainya yang dipakai dijahit ya, maka ini tidak boleh digunakan, tidak boleh dipakai. Kemudian pakai sepatu ya, ini yang berjahit, kemudian yang menutup mata kaki, biasanya itu tidak diperkenankan. Kalau pakai sendal itu masih diperbolehkan ya. Baik, ini yang kedua, lubsul makhit itu memakai pakaian yang berjahit, maka itu terlarang ya. Kemudian selanjutnya halqu sya'ri au qassuhu au natfuhu, yaitu mencukur rambut, au qassuhu atau memangkasnya, memotongnya, au natfuhu atau mencabutnya. Jadi ketika sudah berihram ya, sudah berihram, maka tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh mencabut rambut, tidak boleh memangkas rambut, tidak boleh ya. Membotakinya, mencukurnya, mencabutnya itu tidak diperbolehkan ketika sudah masuk rangkaian ibadah ihram, tidak boleh ya. Baik, selanjutnya adalah taqlimul adfar. Taqlimul adfar adalah memangkas atau memotong kuku. Potong kuku ini pun tidak boleh, tidak diperkenankan. Kalau sudah ihram tidak boleh memotong kuku. Kalau sebelum ihram ini tadi tanazub itu salah satunya memotong kuku boleh. Tapi kalau sudah ihram ini tidak diperkenankan, tidak boleh memotong kuku kalau sudah melaksanakan ihram. Kemudian juga atib fil badani wa thawbi ba'dahu ya, melaksanakan atau memakai minyak wangi baik itu di badan maupun di pakaian ya setelah ihram, maka itu tidak diperbolehkan. Pakai minyak wewangian ya, baik di badan maupun di pakaian, maka tidak diperbolehkan ya. Mandi pun ya, mandi ya, kalau misalnya mandi, kalau bisa memungkinkan adalah pakai sabun yang tidak ada wewangian, walaupun ada ulama mengatakan boleh. Yang tidak boleh itu karena memakai sengaja wewangiannya. Adapun mandi ya, kalau memakai sabun itu tidak
sengaja memakai parfum itu hanya akibat, tapi alangkah lebih baiknya menghindari hal-hal yang demikian. Kalaupun mau mandi ya pakai sabunnya yang tidak menimbulkan wewangian begitu ya. Jadi ini tidak diperbolehkan memakai wewangian di badan maupun di baju ya ketika sedang melaksanakan ihram. Demikian. Nah, bagi orang yang melanggar, ini pelanggar ihram, ini baik umroh maupun haji sama ya. Ini adalah ada 3. Syamus salasati ayyam. Saum selama 3 hari. Saum selama 3 hari. Yang kedua atau boleh dipilih ya. It'amu sittati masakin adalah memberi makan 6 orang miskin. Ini 2. Yang ketiga adalah dzabhu syah, yaitu menyembelih kambing, menyembelih domba atau kambing. Nah, ini 3 hal ini adalah fidyah, tebusan atau kafarah ya, tebusan bagi orang yang melanggar ibadah ihram. Nah, ini nanti insyaallah detailnya kita akan membahas bab tentang dam dan fidyah ya. Dam dan fidyah atau kafarah ya berkaitan dengan ibadah haji dan umrah. Nanti ada yang namanya tartib takdir, ada tartib ta'dil, ada takhir takdir, ada takhir ta'dil. Nah, ini adalah takhir ta'dil. Boleh memilih takhir takdir, yaitu boleh memilih tapi yang sudah ditentukan dari ketiga perkara ini ya. Ini boleh dipilih mana salah satunya yang kita mampu untuk melaksanakannya, silahkan memilih ya. Tidak harus tertib, tidak harus saum dulu 3 hari kalau tidak mampu. Nah, ini tidak, tapi silahkan memilih mana yang ingin kita laksanakan. Ini namanya takhir takdir ya, boleh memilih tapi ditentukan perkara yang dipilihnya. Ini namanya takhir takdir. Adapun lebih lengkapnya insyaallah nanti kita akan membahas dalam bab tentang dam wal fidyah wal kafarah ya, di dalam bab nanti di belakang insyaallah setelah melaksanakan haji ya, yang berkaitan dengan dam ya. Taib, ini salah satunya. Kemudian selanjutnya adalah akdun nikah. Yang terlarang ketika kita ihram adalah akad nikah. Tidak boleh kita melaksanakan akad nikah. Kalau melaksanakan akad nikah, maka dia batal akadnya, tidak sah akadnya, tidak sah. Jadi kalau misalnya dia nikah ketika ihram, kemudian setelah ihram dia berjima, maka tidak sah, dia seperti berzina. Kenapa? Karena akad nikahnya tidak sah apabila dilakukan ketika melaksanakan ihram. Akan tapi inilah kafarah, tidak ada kafarahnya. Tidak ada tebusannya, tidak ada denda atau hal-hal yang harus dilakukan. Tapi intinya akad nikahnya batal, itu saja yang menjadi konsekuensinya ya. Kemudian qatlu saydil barri, membunuh hewan darat. Ini maksudnya hewan darat yang boleh dimakan, seperti rusa misalnya begitu ya, atau kelinci ya. Apalagi contohnya ya, dan lain-lain lah ya. Itu yang hewan-hewan darat yang boleh kita makan, misalnya merpati dan lain sebagainya ya. Awistiyaduhu, atau berburu ya, berburu binatang-binatang darat, nah, tidak diperbolehkan. Adapun binatangnya binatang laut, maka itu diperbolehkan ya, tidak apa-apa, maksudnya tidak ada kafarat, tidak ada fidyah, tidak ada dam. Demikian. Nah, ini bagi orang yang melanggar ya, bagi orang yang berburu ini, maka pilih hukumannya atau dendanya ya, kafarahnya adalah zabhul misli, menyembelih yang sepadan. Menyembelih yang sepadan. Misalnya rusa ya, maka dipilih ini ada yang dibolehkan kambing ya, atau kambing betina misalnya begitu, kambing betina. Atau misalnya dia membunuh kelinci, maka ini anak kambing begitu. Jadi yang sepadan, yang besarnya hampir sama ya. Ini biasanya ya kepada ahli fikih ya, di sana nanti ditanyakan kalau misalnya saya membunuh begini dan sebagainya seperti apa ya. Akan tetapi pernah Ibnu Umar ya, kalau tidak salah, ada seorang sahabat yang membunuh merpati. Ibnu Umar atau Ibnu Abbas, mohon maaf saya lupa. Nah, merpati ini maka dikurbankan adalah seekor kambing ya. Wallahualam apakah kambing itu anaknya atau
apa orang tuanya, apa orang yang kambing dewasa ya, yang jelas pernah seperti ini ya, lebih baik adalah dengan seekor kambing ya. Itu kalau misalnya memang kita mampu mengadakan, maka itu lebih baik seperti itu ya. Tapi intinya adalah yang sepadan minimal, yang sepadan. Nah, kalau misalnya ini tidak mampu, maka it'am, memberikan makan, bersedekah, memberi makan atau bersedekah. Dengan apa? Dengan senilai harga hewan tadi yang akan disembelih, hewan yang disembelih. Misalnya tadi kita membunuh rusa, rusa, maka kita damnya atau dendanya atau fidyahnya, tebusannya adalah menyembelih seekor kambing, misal begitu ya. Nah, kambing ini berapa harganya? Misalnya 3 juta. Maka kita bersedekah ya, memberikan makan kepada fakir miskin senilai 3 juta. Itu demikian ya. Kemudian atau saum. Nah, saum ini adalah hitungannya per mud, per hari ya. Per mud. 1 mud itu kurang lebih 0,65 ya, liter. 0,65 liter atau 0,5 kilogram ya, 0,5 kilogram. Akan tetapi ya, misalnya mudahnya adalah misalnya seorang sekarang itu sekali makan itu adalah 50.000 misalkan di sana ya, di Mekah 50.000 per orang, per individu ya, per orang. Nah, maka ketika kita berkorban, misalnya berkurban 3 juta ya kambing, maka 3 juta dibagi 50.000 sekitar 60 hari ya, Masya Allah. Maka ini saumnya seperti itu ya. Jadi ininya akan tetapi intinya adalah tanyakan kepada ahli fikih yang ada di sana apabila ketika kita melaksanakan berburu binatang buruan seperti itu ya. Tapi ketentuannya adalah menyembelih yang semisal, yang sama, atau memberikan makan ya, bersedekah dengan nilai uang itu, atau saum sejumlah nilai jumlah orang miskin yang nanti diberikan per mud tadi ya. 1 mudnya berapa? Misalnya nanti habisnya ketika itu adalah 50 mud ya, maka 50 mud inilah berarti 50 hari, Masya Allah ya. Maka ini denda bagi orang yang membunuh binatang ternak atau binatang liar begitu ya. Ini hati-hati, makanya tidak diperkenankan. Nah, kemudian al-mubasyarah dunal jima'. Mubasyarah itu adalah bercengkerama, artinya bermesraan dengan pasangan, dengan istri atau dengan suami. Misalnya ya, tapi tanpa melakukan jima. Ya, misalnya mohon maaf, misalnya berciuman atau hal-hal yang mendekati jima tapi tidak sampai berjima. Maka yang demikian alaihi syah. Maka damnya adalah dia harus menyembelih seekor kambing, dendanya ya. Baik, ini yang berkenaan dengan mubasyarah. Kemudian yang terakhir ini adalah al-jima. Inilah yang paling besar dendanya, Allah, yang paling keras ya. Bagi orang yang melakukan jima ketika dia masih melakukan ihram, misalkan setelah tawaf istirahat dulu misalnya di hotel, kemudian ternyata suami istri begitu ya, akhirnya melakukan sesuatu yang jima ini. Nah, maka setelah tawaf ini kan harusnya sa'i. Nah, ini belum dilakukan. Nah, maka batal umrohnya. Tapi tetap dia harus melaksanakan sa'i. Batal umrohnya, kemudian dia wajib menyembelih seekor unta. Ini apabila dia melaksanakan jima ya. Nah, jadi dia harus membayar dam. Setelah itu umrohnya batal, kemudian dia juga harus melaksanakan sisa dari perbuatan hajinya, umrohnya yang belum dilaksanakan. Oh, Masya Allah, ini sangat berat. Nah, maka hati-hati nih ya dalam bab jima. Untuk suami istri yang umroh atau hajinya berbarengan, hati-hati ya, jangan sampai melakukan melakukan jima ketika masih dalam keadaan ihram. Ini sangat-sangat berbahaya ya, berat hukumannya, maka dihindari. Tapi ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, demikian mungkin yang bisa dibahas. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya salahnya dari saya dan dari setan semoga Allah ampuni. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.